Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan game Tower of Hanoi menggunakan bahasa Python. Sebelumnya, perkenalkan saya Mai Talita Dahlia dengan NIM 123450009. Di sini saya akan menjelaskan tentang gamenya dan menjelaskan tentang flowcharts. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Relva Simansyahkan dengan NIM 123450105. Pada bagian ini saya akan menjelaskan output dari kode yang telah dibuat. Perkenalkan, nama saya Aisyah Musfirah, NIM 123450084. Saya akan menjelaskan penyusunan kode untuk game Towers of Hanoi. Perkenalkan, nama saya Karisma Mustika Sari dengan NIM 123400034. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan kode dari Aisyah. Sebelum kita memulai game dengan bahasa pemrograman Python, kita harus mengetahui dulu aturan dari permainan tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang game tersebut. Jadi permainan Menara Hanoi adalah teka-teki logika yang terdiri dari 3 tiang A, B, dan C dan sejumlah cakram dengan ukuran yang berbeda. Tujuan utama permainan ini adalah memindahkan seluruh cakram dari tiang pertama A ke tiang ketiga C dengan mengikuti beberapa aturan ketat. Yang pertama, hanya satu cakram yang boleh dipindahkan dalam satu waktu. Yang kedua, cakram yang lebih besar tidak boleh diletakkan di atas cakram yang lebih kecil. Yang ketiga, tiang kedua B dapat digunakan sebagai tempat perantara untuk membantu dalam proses pemindahan. Dalam contoh, dengan ketiga cakram, pemain harus merencanakan langkah-langkahnya dengan cermat untuk menyelesaikan teka-teki ini, memastikan bahwa semua aturan diikuti, sehingga cakram yang lebih kecil dapat mencapai tiang tujuan dengan aman tanpa melanggar aturan yang ada. Permainan ini tidak hanya menantang keterampilan logika dan strategi, tetapi juga memberikan pengalaman yang memuaskan saat menyelesaikannya. Lalu di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menggunakan ilustrasi flowchart. Jadi, di sini pemrograman dimulai dengan menginisialisasi kondisi awal permainan. Yang kedua, fungsi getPrompt meminta pengguna untuk memasukkan tiang asal dan tiang tujuan. Yang ketiga, fungsi Towers of Hanoi kemudian dipanggil untuk memindahkan cakram sesuai dengan input pengguna. Lalu yang keempat, fungsi isLegal memastikan bahwa setiap perpindahan cakram mematuhi aturan permainan. Lalu yang kelima, fungsi check for a win memeriksa apakah permainan telah selesai. Yang keenam, proses ini berulang hingga semua cakram berhasil dipindahkan ke tiang tujuan. Jadi sekarang kita masuk ke pembuatan kode. Nah, ini kodenya udah dibentuk ya teman-teman. Jadi di sini ada dictionary namanya stack. Stack itu untuk pengisian masing-masing towernya. Nah, di sini kan ada masing-masing key value-nya ya, yaitu A, B, dan C yang berbentuk list. Nah, di sini A itu udah berisi dengan angka dari 1 sampai 4. Nah, sedangkan B dan C ini masih kosong. Jadi yang mau kita isi itu adalah tower yang ke C. Tapi gimana caranya kita tetap bisa mematuhi 3 aturan tadi, ya pokoknya kayak gitu. Nah, selanjutnya ada fungsi untuk output stack. Nah, ini untuk memprint untuk pertama kali output stacknya gitu. Nanti kan ini A, ditulis A, terus selanjutnya ada stack list A kayak gitu. Nah, selanjutnya ada fungsi untuk memindahkan stack. Ini ada 2 variabel ya, stack awal ke stack tujuan gitu. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi kita tuh mau mindahin stack awal ke stack tujuan gitu. Jadi kalau misalnya ini kan kayak memeriksa apakah legal perpindahannya. Nah, kalau legal dia bakal tetap lanjut ke fungsi setelahnya. Nah, kalau enggak legal dia bakal enggak lanjut dan mengeluarkan output perpindahan ilegal kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada fungsi untuk ngecek apakah perpindahannya legal dan ilegal, sama kayak yang aku jelasin tadi. Nah, kalau perpindahannya legal, dia bakal ngecek dulu nih panjang dari stack awalnya. Stack awalnya kalau misalnya sama dengan 0, dia bakal nge-return itu false. Nah, kalau misalnya length-nya kita hitung itu stack tujuannya sama dengan 0, itu baru true responnya. Nah, ini sama dengan kayak gimana gitu. Jadi kalau misalnya stack awalnya itu 0, itu nggak bisa gitu, karena apa yang mau kita pindahin. Jadi stack tujuannya itu yang mesti 0 kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada
fungsi lagi, hanya boleh memilihkan cakram yang lebih kecil ke cakram yang lebih besar. Nah, ini bisa dihitung dari stack awalnya itu -1 dan stack tujuannya itu -1, lebih kecil. Stack awal itu harus lebih kecil dari stack tujuan. Nah, dalam artian kayak gini, kalau misalnya stack tujuannya itu lebih besar, lebih kecil, dia nggak bisa dipindahin kayak gitu. Oke. Kemudian ada check for win. Fungsi ini memeriksa apakah permainan telah selesai. Permainan selesai jika semua cakram telah dipindahkan ke tiang B atau C. Kemudian ada Towers Force of Hanoi. Fungsi ini memanggil dirinya sendiri dengan menggabungkan logika untuk memindahkan cakram dan memeriksa kondisi kemenangan setelah setiap perpindahan. Kemudian ada get prompt. Fungsi ini meminta input dari pengguna tiang asal dan tiang tujuan. Setelah mendapatkan input, ia memanggil tiang Towers of Hanoi jika input valid atau menampilkan pesan kesalahan jika tidak. Kemudian menjalankan permainan dengan memanggil God prompt. Permainan dimulai dan permainan dapat melakukan interaksi dengan sistem. Oke, jadi di sini untuk bagian output, user memasukkan semisal stack asalnya dari A, kemudian stack tujuannya ingin dipindahkan ke C. Nah, di sini bisa dilihat bahwa si satu berpindah dari stack A ke stack C. Adapun dapat memunculkan interupsi program, itu keyboard interrupt. User terus mencoba perpindahan yang ilegal yang mengarah pada output yang sama berulang kali. Baik, jadi saya di sini akan melanjutkan penyelesaian output dari output sebelumnya. Jadi bagaimana si stack A yang A dalam hal ini yang menampung 4 cakram yang diantaranya 4, 3, 2, 1 mau memindahkan seluruhnya ke C dengan B sebagai perantara ataupun peraturan lainnya yang diatur dalam soal, ditentukan dalam soal. Jadi di sini sebagai penyelesaian, saya memasukkan stack asal, memindahkan 1 ke B, kemudian saya memindahkan si 2 di sini. Game Hanoi-nya berhasil dimenangkan oleh user dengan langkah pengerjaan perpindahan tiap cakram dari tiang yang tadi solusikan. Jadi kesimpulannya, game akan berjalan sesuai dengan peraturan yang telah didefinisikan di fungsi-fungsi yang telah dibuat. Akan diberikan output perpindahan ilegal dan mengulang kembali memasukkan input apabila input yang dimasukkan sebelumnya tidak sesuai. Begitu saja yang dapat kami sampaikan. Sekiranya jika ada kesalahan baik dari penyampaian ataupun sebagainya, mohon dimaafkan. Terima kasih.